Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan fi halaqatinal jadid. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu setelah bab ikhlas ada bab as-sidq atau bab tentang jujur. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ikhlas sebagai kunci setiap kebaikan. Karena tanpa ikhlas maka kebaikan kita itu haba'an mansura, hanyalah debu yang tidak berharga. Dan menjaga keikhlasan bukan hanya ketika kita sedang melakukan satu kebaikan, tapi bahkan setelahnya atau bahkan beberapa lama setelah itu, bisa sampai akhir hayat kita. Bisa saja amal soleh kita itu di awal berpahala baik, kemudian di tengah juga berpahala baik, masih ikhlas, tapi di akhir kemudian tiba-tiba terjebak ke dalam riya. Dan ada orang yang riya karena memang dia menginginkan pujian dari orang lain atau penghargaan orang lain. Tapi ada juga orang yang riya bukan karena dia mencari pujian atau mencari penghargaan dari orang lain, tapi dia justru terjebak dengan riya karena dia tidak sabar ketika diremehkan orang lain. Jadi bisa jadi orang yang riya itu bukan orang yang pamer. Bahkan dia tuh termasuk orang yang mungkin selama ini banyak merahasiakan amal-amal solehnya. Selama ini termasuk orang yang banyak ngerahasiain kebaikan-kebaikannya kepada teman-temannya. Kayak misalnya dia pernah bantu teman satu geng, tapi yang tahu cuma mereka berdua, nggak ada yang geng lain yang tahu. Atau dia pernah ngebantu tetangganya, nggak ada yang tahu bahkan keluarganya. Atau dia membantu keluarga besarnya, salah satu di antara sepupunya atau adik kakaknya, sedangkan yang lain tidak tahu. Dia orang yang cukup merahasiakan amal solehnya, hampir tidak ada yang tahu kecuali dia dan orang yang dia bantu. Dan dia tidak butuh pujian akan itu. Makanya dia rahasiakan karena dia tidak mencari pujian. Dia rahasiakan karena dia tidak mencari apresiasi dari siapa-siapa. Tapi ternyata sesoleh itu pun masih ada peluang untuk terjebak ke dalam riya. Bukan lewat pujian, bukan lewat penghargaan, justru lewat adegan ketika dia diremehkan. Tiba-tiba orang yang dia bantu suatu saat kelak meremehkan dia, menyakiti dia, bikin dia kecewa. Akhirnya terpancinglah dia untuk mengungkapkan kembali rahasia-rahasia amal solehnya sebagai bentuk kekecewaan dia kepada orang itu. Dia cerita kepada orang lain, saya lagi sakit hati, saya merasa dikhianati, saya merasa kayak ditikung, saya merasa kayak disakitin secara luar biasa oleh orang yang justru selama ini saya bantu. Kalau dia nggak pernah saya bantu sih nggak masalah dia kayak gitu, tapi ini orang yang sering saya bantu malah gituin saya. Akhirnya dia cerita ke orang lain, satu persatu kebaikan dia disebutkan, maka satu persatu juga kebaikan itu hilang pahalanya di sisi Allah SWT. Kadang kita terjebak riya bukan karena kita pengen dipuji, tapi karena kita nggak sabar ketika diremehkan orang. Atau mungkin oleh orang lain kita diremehkan bukan oleh orang yang kita bantu. Kita dianggap orang yang nggak care, kita dianggap orang yang nggak peduli kepada yang lain, kita dianggap orang yang egois, kita dianggap individualis, kita dianggap eksklusif segala macam. Atau orang meremehkan kita, dianggap kita tuh orang yang nggak taat sama Allah, orang yang jarang ke masjid, orang yang nggak beribadah dengan baik, segala macam lah tuduhan-tuduhan, dibilang kita nggak pernah tilawah segala macam. Akhirnya kepancinglah kita untuk nunjukin beberapa kebaikan kita yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan karena ingin dipuji, karena kita nggak mau diremehkan. Apakah kita sanggup menjaga rahasia amal kita ketika kita diremehkan? Ini adalah ujian. Dan kalau kita bisa menjaga amal soleh kita secara ikhlas, walaupun tidak selalu arti ikhlas itu diam-diam atau rahasia,
Tapi salah satu cara ikhlas itu adalah merahasiakan amal. Kalau kita bisa menjaga keikhlasan amal kita sampai akhir hayat, baru kita disebut orang yang husnul khotimah. Jadi orang yang husnul khotimah tidak dilihat di awal atau di tengah perjalanan hidupnya. Namanya juga khotimah. Yang menentukan seseorang nanti di akhirat bukan di awal ketika dia lahir, ketika dia masih kecil, bukan di tengah ketika dia remaja, dia dewasa, tapi di akhir. Dan di akhir ini adalah detik-detik atau beberapa saat sebelum ajal menjemputnya. Itulah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat. Sehingga buat orang yang selama hidupnya dari awal, tengah, dan menjelang akhir hidup dalam ketaatan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, jangan besar kepala dulu. Jangan sombong dulu. Jangan merasa bahwa kita udah pasti masuk surga dulu. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal, belum tentu kita akan masuk. Kenapa? Bukankah terkenal hadis Nabi, seseorang yang sepanjang hidupnya beramal amal solih, amal ahli surga, sampai jaraknya ke surga cuma sejengkal, tapi di akhir hayatnya dia kufur kepada Allah. Kufur di sini macam-macam. Bisa kufur dengan cara yang paling tinggi, yaitu syirik. Tiba-tiba dia sakit keras, berobat secara ilmiah lewat dokter, lewat terapis, ternyata tidak terlalu membuahkan hasil. Akhirnya dia kepancing untuk datang ke paranormal, mulai menggunakan ilmu-ilmu black magic, mulai kepada para sihir. Akhirnya dia meninggal pula dalam kondisi seperti itu. Bukankah ini su'ul khatimah? Walaupun sepanjang hidupnya dia beramal solih. Bisa juga akhir hayatnya kufur bukan dalam bentuk syirik, tapi dalam bentuk sombong dan riya. Karena riya ini adalah syirik kecil. Bisa jadi dia riya, mungkin dia tidak disebut orang kafir, dan insya Allah tidak akan abadi di neraka. Cuman akhir hayatnya ini justru menguras semua pahala-pahala dia menjadi kosong. Yang harusnya dia termasuk orang yang ashabul maimanah, atau bahkan was-sabiqun as-sabiqun. Sepanjang hidupnya dia orang yang sabiqun. Apa arti sabiqun? Yang sangat spontan dalam kebaikan. Ada peluang kebaikan apa, dia duluan. Kayak Abu Bakar tuh sabiqun namanya. Ketika Nabi ngabsen amal soleh para sahabat, dan tentunya kita tidak mungkin menjudge isi hati mereka, karena Nabi yang nanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Artinya kita nggak bisa menjudge, oh Abu Bakar riya, belum tentu kan, kita nggak tahu isi hatinya. Dan sekelas Abu Bakar insya Allah ngerti banget lah bahayanya riya. Nggak mungkin dia angkat tangan dengan niat riya, pasti dia tahu banget ruginya. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah menyambung silaturahim yang terputus? Abu Bakar berdiri, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah berbuat kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini? Setiap satu kebaikan yang ditanya oleh Rasul, para sahabat berdiri secara bergantian, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang terus menerus berdiri mengangkat tangan, ana ya Rasulullah, saya Rasul, saya Rasul, saya Rasul. Artinya apa? Dalam satu hari Abu Bakar itu melakukan kebaikan yang orang lain berbagi, share, nggak mungkin dilakuin sendiri, tapi Abu Bakar melakukannya sendiri. Ini namanya as-sabiqun di dunia, fahumus sabiqun nanti di akhirat, sehingga dikenal dengan istilah was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang di dunia berlomba-lomba, spontan, cepat, wasari'un dalam kebaikan, maka nanti dia di akhirat menjadi orang yang duluan masuk surga. Makanya ada dua kata sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun, artinya was-sabiqun yang berlomba-lomba di dunia, maka as-sabiqun nanti akan berlomba-lomba masuk surga di akhirat. Bisa jadi dia was-sabiqun as-sabiqun, bukan hanya ashabul yamin atau maimanah, tapi di akhir hayatnya justru dengan amal-amalnya yang istimewa itu kan lebih gampang kepancing buat riya ya. Kalau amalnya biasa aja ngapain riya? Justru karena amalnya istimewa, hafal Al-Qur'annya banyak, baca tilawahnya banyak, tahajudnya itu udah bertahun-tahun, puasanya kalau perlu bahkan puasa bukan hanya Senin Kamis tapi Daud, kemudian sedekahnya di atas rata-rata orang lain, umroh setiap berapa bulan sekali, haji setiap tahun, kayak Ibnu Mubarak setahun haji setahun berjihad. Pokoknya amalnya itu di atas rata-rata. Justru itu ujian untuk merahasiakan, menjaga keikhlasan itu akan lebih berat. Maka di akhir hayat
kalau dia terpancing untuk cerita ketika usianya udah kakek-kakek, seperti yang saya pernah cerita, saya pernah duduk di sebuah ruang DKM masjid di satu daerah lah di Indonesia, lagi ada acara tabligh akbar kayak gini di sebuah masjid. Karena emang saya jarang datang ke situ, akhirnya alhamdulillah anak muda yang mau ikut talimnya rame, sampai ya sekitar 10.000 lah, sampai memenuhi pelataran masjid. Setelah selesai acara kan 10.000 anak muda ini kan berarti semuanya dapat pahala mencari ilmu, sholat berjamaah, berjalan ke masjid dan seterusnya kan. Pahalanya banyak banget, itikaf, ribat. Wah, kalau kita breakdown itu kebaikan dari satu adegan itu banyak banget. Adegannya cuma satu, ke masjid, duduk dengerin taklim, tapi kebaikannya bisa banyak. Dan dikali 10.000 minimal. Lalu setelah selesai acara, biasa saya masuk lagi ke ruang DKM, kemudian kayak semacam silaturahim gitu, ramah tamah, ngobrol sama beberapa tokoh-tokoh masyarakat, termasuk salah satu senior sesepuh masjid. Beliau cerita, ini Ustadz, masjid ini perjuangannya nggak gampang. Ini judulnya. Mulai beliau cerita, paragraf pertama, dulu tahun-tahun dulu nih, dia nunjuk ke arah DKM, mereka nih masih kecil. Jadi karena beliau paling senior, kakek-kakek, DKM-DKM-nya masih usia ya sekitar 40. Mereka masih kecil, masih anak-anak, larisan-larisan belum tahu. Untuk memperjuangkan masjid ini nggak gampang Ustadz. Pertama, membebaskan lahan aja itu sengketa dengan warga. Kita sempat di demo, sampai dibawa ke pengadilan segala macam, rame. Sampai saya pernah didatangin polisi malam-malam, cerita perjuangan beliau untuk bisa ngebangun masjid. Dari awal, dari pembebasan lahan. Kemudian lahan udah dapat, kemudian bikin IMB, bikin masjid, itu nyari funding untuk mendirikan masjid itu juga gak gampang. Saya juga jual tanah Ustadz demi bisa ngedirin masjid, cuman gak cukup, cuman bisa untuk mihrab. Jadi mihrab ini tanah saya dulu. Saya jual tanah, saya bangun seukuran mihrab, ya kurang lebih bisa untuk orang sholat 50 orang. Kemudian kita funding ke teman-teman, ke warga segala macam, sampai berdiri masjid. Tapi masih sepi. Akhirnya saya bikin yayasan, itu ada RT yayasan saya yang bikin. Terus macam-macam sih dia cerita, alhamdulillah sekarang masjidnya ramai. Tapi saya nggak mau menjudge ya, saya hanya ngasih contoh, makanya saya nggak nyebutin tempat, nama dan seterusnya. Yang jelas, bagaimana kalau beliau menceritakan ini, di awal niatnya adalah pengen sharing. Pengen ya namanya orang berbagi pengalaman ya. Tapi tiba-tiba datang setan di tengah yuwaswis. Ya memang kamu nih hebat, kamu yang berjasa apa segala macam, yuwaswisu fi sudurin nas. Tiba-tiba, dan salah saya waktu itu, saya kayak ngangguk-ngangguk terus kayak terkesima gitu, muji. Pas saya muji beliau jadi semakin semangat kan menceritakan. Makin dipuji makin semangat. Dan saya nggak tahu, yang jelas beliau yang lebih tahu dengan Robnya. Bagaimana kalau dalam kondisi kayak gitu kita terpancing oleh setan atas pujian orang lain kepada kita. Atau lebih beratnya lagi, udah sebegitu besar perjuangan kita diremehin oleh generasi berikutnya yang gak tahu perjuangan kita. Kan itu ujian lebih berat ya. Kakek ini udah berjuang habis-habisan, udah berkorban, udah segala macam dari nol sampai jadi. Terus sekarang pergantian pengurus yayasan, pengurus DKM. Terus dalam sebuah acara rapat-rapat kayak gitu, beliau beberapa kali gak diundang. Udah nggak diwaro, udah nggak dianggap. Sesekali beliau datang walaupun nggak diundang, beliau ngomong nggak ada yang mendengarkan, nggak terlalu dianggap penting. Lalu mereka juga mengabaikan beliau. Ini gimana nih kalau kayak gitu? Akankah kita terpancing untuk cerita ke semua pengurus baru? Kalian tahu nggak masjid ini gimana sejarahnya? Mulai cerita lagi, kayak flashback lagi. Akhirnya satu persatu yang diceritain habis. Perjuangan sekian tahun yang nggak gampang pastinya berakhir dengan hanya satu cerita kecil yang menggugurkan semua pahala kebaikan-kebaikan yang Allah udah catat untuk beliau di akhirat. Ini pentingnya belajar ikhlas. Dan bisa jadi teman-teman, dari sekian puluh atau mungkin ratus atau mungkin ribu amal soleh yang kita kerjain, mungkin hanya satu amal soleh kecil yang bahkan kita nggak ingat, udah lupa, yang sampai kepada Allah. Sisanya nggak sampai. Udah naik, tiba-tiba hilang. Udah naik lama, setelah beberapa tahun hilang. Cuman ada 1-2 amal kecil yang bahkan kita udah lupa karena saking nggak terlalu kerennya. Tapi itu yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah.
Janganlah kalian meremehkan amal kecil, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudara kalian ketika kalian bertemu. Walaupun sekedar tersenyum. Tersenyum riya gitu. Gua habis tersenyum loh. Tersenyum lapor-lapor. Gua hari ini tersenyum 10 kali. Kan enggak ya? Tapi kalau tawaf, cerita orang umroh tuh, yang pernah umroh pasti ngerasain banget tuh. Pulang dari masjid kan biasanya ketemu kayak di restoran gitu kan, di ruang makan hotel. Pas lagi masuk ke ruang makan, ini nih kebiasaan jamaah umroh. Masuk ke ruang makan bukan ngelihat menu dulu, ngelihat teman saya di mana ya. Karena itu kan kayak hall gede tuh, kayak kantin besar, food court. Terus nyari teman saya di pojok mana, oh di sana tuh. Akhirnya langsung ngambil makan, duduk. Karena makan sendiri itu garing. Pengennya makan sama teman-teman. Akhirnya pas makan sama teman-teman cerita, dari mana? Baru pulang dari masjid. Ya teman-teman udah pada selesai makan, kita baru mau makan, saking telatnya. Kok telat banget sih, kita dari tadi udah selesai. Ya soalnya tadi sebelum pulang mau tawaf dulu. Standar tuh ceritanya. Habis sholat wajib, sebelum pulang tanggung daripada ngantri di gerbang masjid, mending gua tawaf aja. Paling beda setengah jam, tawaf dulu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi hari ini udah tawaf berapa kali? Alhamdulillah udah 10 kali. Tapi kan kita nggak tahu isi hatinya. Ini balik lagi kepada diri masing-masing. Kalau dia tadi menceritakan 10 kali itu keceplosan, bukan pengen apa-apa, bahkan bukan pengen sharing. Karena ditanya jawab kan. Berapa kali? Keceplosan ngomong 10 kali. Pas sudah kata 10 itu terucap, datang setan. Jadi setan itu nungguin kita. Bukankah dia ya jerima jerot dam? Dia mengalir dalam darah kita. Terus dia nungguin banget. Dia nggak akan, dia tunggu timing yang tepat teman-teman. Saking liciknya setan. Dia nggak mau goda kita di awal. Lo ceritain aja, enggak. Dia tunggu. Pas kita udah cerita baru dia datang. Hebatnya lo, teman-teman lo cuma baru sekali dalam sehari muncul. Atau setan nggak datang dalam benak kita. Setan datang dalam benak teman kita untuk muji kita yang banyak. Dia ngomporin teman kita, lo puji dia, lo puji dia, lo puji dia, emang hebat, dia emang hebat. Supaya dia makin akrab sama lo dan segala macam. Akhirnya teman kita muji kebaikan dia, subhanallah, masya Allah segala macam. Akhirnya orang yang dipuji makin mulai besar kepala, mulai terbang, mulai tidak sadarkan diri. Dan besok dia, kalau dia ngelakuin kebaikan itu lagi, dia akan cerita lagi, kepancing lagi untuk dipuji seperti kemarin. Kalau orang cuek, dia agak kecewa gitu. Nah ini mulai goyah nih ikhlasnya. Gimana kalau kayak gini? Kadang-kadang di antara semua ayat yang kita baca, cuman Al-Ikhlas doang yang kita sampai pada Allah. Karena Al-Ikhlas, namanya juga Al-Ikhlas ya, surat paling ikhlas. Yang lain riya semuanya. Apalagi Al-Baqarah kan gampang banget bikin riya, karena nggak semua orang hafal Al-Baqarah. Hafal misalnya surat-surat yang sulit gitu, surat di tengah-tengah Al-Quran mungkin, surat-surat kayak Ar-Ra'd atau surat Az-Zariyat yang ayatnya itu ya emang sulit ayat-ayatnya, karena syairnya itu nggak semudah nada-nada di surat-surat kayak yang panjang. Ar-Rahman kan gampang ya. Ar-Rahman itu kayak kalau kita hafal sebetulnya nggak ngafal satu surat, ngafal setengah surat. Sisanya cuma satu ayat yang diulang-ulang kan. Fabi ayya ala rabbikum, itu paling happy lah ngafal Ar-Rahman mah ya. Udah hafal Ar-Rahman, kenapa setengah surat, setengahnya Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Tapi kalau surat-surat yang sulit, Az-Zariyat, An-Najm, apalagi yang ayatnya mutasyabihat, yang mirip-mirip, itu kan bikin kita bangga gitu. Oh nggak semua bisa hafal. Saya seperti cerita saya lah. Kadang-kadang kita karena baru selesai hafal satu surat baru, pas ngimamin langsung bawa ayat itu kan. Pas lagi bawa wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat, terus lupa. Perasaan sebelum sholat tadi lancar, udah sholat bingung. Emang gitu ujian hafalan Al-Quran itu justru dalam sholat. Kalau dalam sholat udah lancar, berarti udah lancar. Kata yang hafal ya. Kata mereka, kata para asatis, para ustad-ustad, para hafiz, kalau kita hafal di dalam sholat lancar, berarti udah lancar. Kalau di luar sholat, apalagi megang Quran, itu ada kayak efek psikologis ya. Kalau kita megang sih, nggak dibuka, cuman megang doang, itu lancar pasti. Nggak tahu kayak bisa kayak gitu. Ada sugesti nyaman, tenang, yakin. Tapi begitu Al-Qurannya dilepas, pasti beda tuh. Coba hafal Quran satu halaman, udah gitu, udah selesai hafal satu halaman, diulang sambil megang Quran tapi ditutup. Sama yang nggak megang Al-Quran, bahkan Qurannya jauh, itu beda. Pasti kelancarannya berubah. Apalagi di dalam sholat, soalnya lagi sholat lupa kan nggak mungkin ngambil Quran dulu tuh. Satu-satunya cara adalah loncat ke surat Al-Ikhlas.
Cuman itu yang bisa bikin kita selamat. Atau loncat ke surat yang mirip. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Mentok. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kan mirip. Surat Al-Asr. Ya biasalah itu, pengalaman pribadi. Efek dari udah ria, nggak dapat pahala, gagal pula gitu kan ya, itu konyol. Jadi teman-teman, bahaya sekali orang yang ria ini. Dan ria ini termasuk diantara penyakit hati, sedangkan ikhlas termasuk diantara ibadah hati. Karena yang beribadah itu bukan hanya zahir, tapi batin. Bahkan ibadah batin itu yang pertama Allah lihat, baru kemudian Allah melihat yang zahirnya. Kalau kita kan nahnu nahkum biz zawahir, kita tuh cuman bisa ngelihat dan menilai yang tampak. Kita manusia, malaikat itu cuma bisa nilai yang tampak. Kalau Allah tidak nahkum bizawahir, tapi Allah yahkum, Allah berhukum menilai yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ala wahyal qalb, hati atau niat atau ikhlas dan riaknya. Sehingga belajar, selain kita belajar gerak zahir kita dalam beribadah, coba belajar gerak hati kita, mau ke kanan apa ke kiri dalam ibadah yang sama. Jangan sampai zahirnya udah sempurna banget, gerakannya kayak sifat sholat Nabi yang ideal. Dari mulai wudunya udah wudunya Nabi, istinsyaknya udah wah sempurna banget, dingin-dingin juga dia masukin air ke hidung, saking sempurnanya dia berwudu. Kepala bukan cuma gini-gini doang, tapi semuanya utuh dia ambil, walaupun itu mazhab sebetulnya. Terus juga pas dia basuh wajahnya tuh sempurna sekali semuanya, bukan cuma gini-gini aja kayak orang touch up gitu ya. Udah sempurna zahirnya gitu. Dia datang ke masjid di awal waktu, bahkan dia yang azan. Kadang-kadang azan juga bisa jadi amal yang luar biasa pahalanya, bisa tidak berarti, tergantung innamal a'malu binniyat. Ada yang azannya bagus banget, saking bagusnya orang jadi dapat hidayah. Karena saya pernah lagi kayak malas ke masjid gitu, dengan azan kayak nyindir banget nih azan. Kayak manggilnya tuh lembut. Kan kita kalau dikasarin malas ya. Malah makin dilembutin makin gak enak kan. Jadi kalau azannya kasar-kasar kita juga jadi malas, apaan sih. Tapi kalau azannya lembut jadi aduh gak enak gitu kan ya. Ini azannya lembut banget, suaranya enak. Bukan karena dia suara vokalis yang punya irama, enggak. Mungkin dia lagi habis diputusin mungkin, atau dia lagi galau berat. Jadi kayak suaranya tuh baper banget loh. Kayak dari hati gitu. Kayak dia lagi curhat lewat azan gitu. Lo kenapa sih gituin gua gitu. Tapi azan saking lembutnya. Jadi saya dengar juga kayak terenyuh gitu. Datanglah ke masjid. Bukan karena lagi iman saya bagus, tapi karena tertarik dengan azan yang kayaknya langsung kena di hati. Nah azan itu kan pahalanya gede banget. Sebanyak orang yang datang ke masjid, segitulah pahala dia azan dan sholat. Coba kalau azannya di Masjid Agung, coba azannya di Masjid TSB kayak gini nih pas lagi ta'lim. Berarti kan pahalanya sebanyak teman-teman yang hadir. Luar biasa ya. Makanya azan itu disuruh berlomba-lomba, tarik-tarikan. Kecuali ada petugas, nggak enak, bahaya. Tapi kalau imam suruh dorong-dorongan. Kalau saya dorong-dorongan tapi pura-pura kedorong, padahal nggak ada yang dorong. Apaan sih, siapa sih? Perasaan tadi ada yang dorong, siapa ya gitu. Nah, kenapa imam disuruh dorong-dorongan? Karena imam itu nanggung jawab. Kalau misalnya benar ya berarti pahalanya sebanyak makmum. Kalau misalnya salah berarti dosanya ya semuanya ditanggung sama dia. Kalau sholat imamnya nggak tepat. Intinya udah dapat banyak kebaikan, terus batinnya nggak di tazkiyah, nggak dibersihkan. Kan istilahnya tazkiyatun nufuz, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan salah satu konten tazkiyatun nufus yang paling penting adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Niatnya nggak ditajdid, nggak diperbaharui. Kok diperbaharui Ustadz? Emang karena niat itu di awal udah bagus, jangan-jangan dia geser gitu. Pertama udah lurus, tiba-tiba geser, tajdid, balik lagi, geser lagi, tajdid, balik lagi, kan gitu kan? Niat itu gitu teman-teman. Kegeser oleh apa? Tadi oleh pujian, oleh dicuekin, oleh dikecewain, oleh diremehin. Bergeser tuh. Oleh cerita-cerita kita sendiri. Bergeser ke kiri ke arah ria. Sebelum sampai ria, tajdidun niyah, astagfirullahaladzim, balik lagi ke tengah.
kegeser lagi setelah beberapa lama, balik lagi ke tengah. Tajdidun niyah, terus diperbaharui, sama kayak tajdidul iman, memperbaharui iman. Kalau iman yazidu wa yanqus, kalau niat itu zaigh, dia condong, dia condong ke kiri, ditegakkan lagi, condong lagi ke kiri, tegakkan lagi. Kayak gitu aja terus. Tajdidun niyah.